وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, hafidhakumullahu ta'ala, ini adalah segmen latihan 5 menitan membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ketiga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini termasuk kaidah perilaku dan akhlak yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan agama Islam. Ayat ini juga menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya landasan agama Islam yang dijadikan sebagai pijakan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang telah terikat hubungan kemanusiaan secara sakral dan suci. Dalam ini adalah hubungan pernikahan. Ketika terjadi momentum perselisihan, bahkan sampai perceraian, maka hendaknya kedua belah pihak untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan di saat dahulu masih terikat hubungan pernikahan. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah penyebutan lafaz pemaafan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali jika istri-istri kalian memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah. Tentu poin ini sangat ditekankan untuk menambah energi dan semangat memaafkan, untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan atau orang lain kepada kita. Lalu kemudian bagi orang-orang yang masih terikat hubungan pernikahannya, agar tetap harmonis, agar tidak sampai terjadi perpisahan, maka solusinya adalah tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangannya. Memang perkara lupa adalah hal yang wajar dan lumrah yang manusia tidak ada yang sanggup untuk mengelak dan menghindari darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan ayat ini untuk mengingatkan manusia agar tidak menjadi pribadi yang mudah untuk melupakan, kurang perhatian, bahkan tidak peduli sama sekali. Betapa besar pengaruh dan dampak pemaafan ini terhadap manusia. Ia akan mendekatkan jarak jauh menjadi dekat dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan persaudaraan. Maka apabila manusia saling mengenali kebaikannya, sudah bisa dipastikan bagi orang yang bersalah akan mudah untuk mengakui kesalahan dan dosanya. Lalu kemudian akan mudah bagi yang memilih hak untuk memaafkan. Dan hal ini tidak akan terjadi jika mereka tidak saling mengenali hak dan kebaikannya. Pada kehidupan sosial dan bermasyarakat, umumnya manusia memiliki berbagai macam hubungan selain dari hubungan suami dan istri. Di antaranya adalah hubungan kekerabatan, hubungan antar tetangga, hubungan antar sahabat, dan hubungan antar mitra kerja. Tentunya kita sangat membutuhkan kaidah yang mulia ini untuk diterapkan di dalam hubungan-hubungan tersebut, agar cinta senantiasa hadir dan langgeng, hak-hak senantiasa terjaga, dan hati manusia selalu terpaut satu dengan yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila kita mengabaikan kaidah yang mulia ini, yang terjadi hanyalah konflik dan perselisihan yang menyisakan perpecahan dan perseteruan, dan bahkan kerusakan di dalam akhlak itu sendiri. Maka alangkah baiknya ketika salah satu pihak menghadirkan kesan dan pesan kepada pihak yang lainnya,
bahwasanya perpisahan jiwa dan fisik bukanlah menjadi sebab kita untuk melupakan kebaikan-kebaikan dan jasa masing-masing. Perpisahan tidak menafikan bahwasanya dahulu pernah ada saling menghormati, pernah ada saling mencintai, ada kerjasama yang apik dan solid yang menghasilkan berbagai macam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Syafi'i yang mengatakan orang yang mulia adalah orang yang menjaga jalinan cinta walaupun hanya sekejap, yang berterima kasih kepada sosok yang telah memberinya manfaat walaupun cuma satu huruf. Para pemirsa, hafizakumullahu ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali memiliki momentum untuk menerapkan kaidah yang mulia ini, seperti kepada tetangga yang telah berpindah ke daerah lain yang mana dia memiliki banyak kebaikan yang tidak boleh kita lupakan, ataupun kepada sahabat yang telah berbuat baik kepada kita, bahkan kepada para pelayan yang telah bekerja dengan memuaskan. Sungguh kaidah yang mulia ini sangat ditunggu kehadirannya dalam banyak bidang muamalah. Oleh karena itu salah satu ulama mengatakan salah satu keberkahan rezeki adalah jika salah seorang tidak melupakan keutamaan dan kebaikan orang lain. Dan hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Para pemirsa hafizakumullahu ta'ala, hal ini bisa kita lakukan dengan membuka jalan kemudahan kepada orang yang kesusahan, dengan menangguhkan hutang kepada orang yang terdesak, penuh toleransi ketika jual beli, memenuhi hak-hak baik itu kecil ataupun besar, sehingga dengan demikian seorang hamba akan dapat banyak berbagai macam kebaikan di dalam kehidupannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai amalan-amalan yang luhur, akhlak-akhlak yang baik kepada kita semua, karena sesungguhnya tidak ada yang menunjukkan jalan ke sana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita meminta perlindungan padanya dari segala keburukan-keburukan, karena sesungguhnya tidak ada yang melindungi dari segala keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian menu latihan yang dapat kami sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada episode selanjutnya. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.